البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke-6 dari surat An-Nisa, yaitu masih seputar menjaga amanah harta anak yatim. Nah, barakallahu fikum, menjaga amanah harta anak yatim. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah Ta'ala, perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah, fa in anastum minhum rushda, fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu 'alaihim wa kafa billahi hasiba." Artinya, dan ujilah anak-anak yatim tersebut. Maksud diuji ini apakah sudah bisa membawa uang sendiri atau belum, gitu loh. Diuji apakah sudah bisa menjaga harta milik dia atau belum. Nah, barakallahu fikum, seperti itu maksudnya. Kalau sudah dipandang mampu dan bisa membawa hartanya, diberikan. Karena sudah dia bisa menjaga hartanya. Hanya saja kenapa dijagakan oleh orang yang lebih dewasa? Khawatir nanti harta tersebut tidak digunakan bertempatnya oleh anak yatim yang masih kecil tadi itu. Itu tujuannya. Oleh karena itu di sini diperintahkan menguji. Wabtal yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah mereka, anak-anak yatim tersebut, hingga ketika engkau melihat mereka sudah mencapai usia dewasa. Balaghun nikah maksudnya adalah sudah mencapai usia dewasa. Fa in anastum minhum rusyda, kemudian ketika sudah menginjak usia dewasa tadi engkau mandang dia mampu untuk menjaga hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum. Serahkanlah harta tadi kepada mereka. Jadi harta tadi diserahkan kepada mereka karena sudah mampu untuk membawa harta sendiri. Seperti itu. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, dan jangan kalian memakan harta mereka, menggunakan harta mereka baik dengan cara menghambur-hamburkan atau dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, an yakbaru, hingga mereka dewasa. Maksudnya dijaga baik-baik uang tadi. Harta yang dijadikan amanah tadi jaga baik-baik, jangan dihambur-hamburkan. Nah, barakallahu fikum, jangan dihambur-hamburkan sehingga sehingga nanti tidak pada tempatnya. Jadi diperintahkan untuk menjaga amanah sampai mereka dewasa, Kedewasaan tentunya dalam ilmu fikih sudah kita bahas, antara laki-laki dan perempuan berbeda. Di antara tanda yang sangat menonjol, nah barakallahu fikum, adalah mimpi basah. Mimpi basah, yang dikenal dengan barakallahu fikum hafizakumullah, ihtilam, itu tanda kedewasaan lelaki maupun perempuan. Jadi kalau sudah mimpi basah, nah barakallahu fikum, kemudian tanda yang lainnya seperti misalkan kalau laki-laki suara sudah mulai berubah menjadi suara besar. Biasanya nah barakallahu fikum, kalau lelaki itu di daerah leher sini ada sesuatu yang muncul. Nah, nampak gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Ya kecuali kalau orang gemuk kadang nampak ya. Kalau orangnya gemuk badannya itu enggak nampak, tapi kadang seringnya itu nampak dan suara berubah. Semula ketika masih kecil suaranya kasih anak-anak, tapi kalau sudah besar suara berubah menjadi besar. Itu di antara tanda-tanda kedewasaan. Kemudian tumbuh Nah, barakallahu fikum, rambut-rambut atau bulu-bulu ketiak, paham ya? Rambut-rambut di area kemaluan itu termasuk tanda-tanda kedewasaan. Itu di antaranya barakallahu fikum. Na'am. Adapun tanda
kedewasaan untuk wanita di antara selain ihtilam adalah haid. Paham ya? Datang bulan atau haid atau yang semisalnya itu termasuk tandanya. Tentunya pembahasannya dalam kitab fikih. Nah, itu hanya sekedar menyebutkan kalau anak yatim tadi sudah dewasa, mampu menjaga hartanya sendiri, kasihkan, berikan kepada mereka. Biar kita selesai amanahnya gitu ya. Tapi kalau enggak dikasihkan, enggak diberikan, khawatir nanti justru kita menghabiskan harta mereka, berbahaya. Kita lihat di sini. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan barang siapa yang menjaga amanah tadi orang kaya, maksudnya yang diamanai ini, uang ini tolong diberikan atau dijagakan untuk anak yatim. Nah, orang tadi kok kaya, itu enggak boleh makan dari harta itu. Paham belum? Misalkan antum dipasrai apa? Menjaga anak yatim. Diserai harta 50 juta. Lah kok antum kaya, itu enggak boleh ngambil dari 50 juta ini. Murni 50 juta ini harta anak yatim. Paham? Nah, kata beliau apa? Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Dan barang siapa yang diserai untuk menjaga harta anak yatim dari orang kaya, falyasta'fif, maka hendaknya dia menjaga harga dirinya. Maksudnya apa? Menjaga untuk tidak makan harta tersebut. Mafhum? Wa man kana faqiran, tapi kalau ternyata yang diamanai tadi orangnya fakir, orang enggak punya juga. Nah, barakallahu fikum, falyakul bil ma'ruf. Boleh makan sesuai dengan kadarnya. Jadi harta anak yatim tadi boleh orang tadi makan sesuai dengan kadarnya. Ya karena dia menjaga kan, kemudian juga merawatnya. Nah, dia boleh makan sesuai dengan kadarnya aja. Enggak boleh berlebihan. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, kemudian apabila mereka sudah dewasa dan kalian serahkan harta mereka kepada anak yatim tadi, fa ashhidu alaihim, maka na barakallahu fikum, na persaksikanlah. Maksudnya disaksikan biar orang enggak curiga, biar orang tidak apa? Berburuk sangka. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang sebagai saksi dan juga yang akan membalasi semuanya, memperhitungkan semua yang dilakukan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassiruna tabahumullah waqtabiru man tahta aydikum minal yatama lima'rifati qudratihim. Perhatikan situ. Waqtabiru, dan ujilah man tahta aydikum, orang yang di bawah tanggung jawab kalian, minal yatama, dari kalangan anak-anak yatim. Tujuannya apa? Lima'rifati qudratihim ala husni tasarrufi amwalihim, untuk mengetahui kadar mereka sudah bagus atau belum menggunakan harta mereka itu loh. Maksudnya itu kalau anak kecil biasanya kan cuma untuk jajan, ya enggak? Untuk beli perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, dia sudah bisa jaga hartanya belum itu loh. Kalau sudah bisa, serahkan. Paham belum? Mungkin digunakan untuk umrah atau digunakan untuk membeli perkara-perkara yang bagus atau yang baik, berarti sudah dia bisa menjaga. Tidak apa? Nah, barakallahu fikum, dihambur-hamburkan. Kita lihat di sini. Hatta idza wasalu ila sinnil bulugh, hingga apabila mereka sudah mencapai usia dewasa, wa 'allamtum minhum salahan fid dinihim, dan kalian sudah mengajarkan kepada mereka kebaikan di dalam agama mereka, wa qudratan 'ala hifdzi amwalihim, dan engkau sudah ajarkan kepada mereka kemampuan untuk menjaga harta mereka, karena menjaga harta itu terkadang orang harus diajarin. Kalau tidak terkadang enggak bisa. Contohnya, misalkan dia per bulannya dapat kiriman 250.000 misalkan. Karena dia pengen menjaga hartanya, ditabung atau semisalnya, mungkin yang 50.000 dia apa? Dipakai untuk jajan enggak masalah, tapi dengan bentuk apa? Pengiritan. Yang 200 tabung misalkan. Paham ya? Berarti kan banyak. Nah, itu nanti cara yang tepat ketika terkumpul banyak, dia enak. Mau beli kitab uang ada, ya enggak? Misalkan jubah sudah pada sobek, beli jubah, uang pun tersedia kan itu. Tapi kalau posisinya dia enggak bisa ngatur, kirimannya berapapun habis saat itu juga. Nah, ini berarti belum bisa mengatur. Dapat kiriman sebulan 1 juta langsung habis 2 hari. Amin, ya Allah musta'an, kan eman-eman. Allah musta'an, sangat cepat sekali itu istilahnya. Jadi upayakan kita semuanya pandai-pandai menabung, karena tabungan itu penting juga ya. Ternyata tabungan itu pentingnya apa? Ketika dibutuhkan itu ada gitu loh. Iya enggak? Coba kalau enggak punya tabungan sama sekali, uang habis. Ketika mau dibutuhkan yang ada cuman apa? Celengannya tok. Ya enggak? Dibuka enggak ada isinya. Faedahnya kurang. Allah musta'an. Jadi perlu kita semuanya apa? Pandai-pandai mengatur siasat di dalam menjaga harta. Biar harta itu posisinya pada tempatnya, tidak dihambur-hamburkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau cuman jajan, ya misalkan jajan, barakallahu fikum, itu bisa jadi sehari sekali jajan misalkan 1.500.
Sehari 3 kali misalkan. 1.500 kali 3 berapa coba? Berapa coba? 1.500 kali 3 berapa coba? Berapa? 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 4.500 ya? 4.500 itu dalam sehari. Kalau seandainya terpaksa harus 3 kali sehari. Paham ya? Kemudian kalau dalam sehari itu misalkan antum enggak jajan, posisinya uang masih ada. Nah, bisa digunakan pada yang lainnya. Intinya apa? Jangan terlalu boros, barakallahu fikum. Jangan terlalu boros, jadi harta itu dijaga baik-baik. Yang punya alhamdulillah, yang enggak punya sabar. Nah, yang insyaallah menyusul. Caranya gitu. Nah, kalau yang tidak sabar kemudian tidak bersyukur ya jangan. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fikum. Wala ta'tadu. Atau kata beliau, wa qudratan 'ala hifdzi amwalihim fasallimuha lahum. Maka serahkanlah kepada mereka. Sudah mampu menjaga harta mereka, serahkanlah kepada mereka. Nah, serahkanlah kepada mereka karena sudah mampu menjaga tadi. Wala ta'tadu 'alaiha bi infaqiha fi ghairi mawdi'iha israfan wa mubadaratan li akliha qabla an yakbaru wa fayakhudhuha minkum. Artinya, dan jangan kalian melampaui batas. Dengan menginfakkannya tidak pada tempatnya. Paham ya? Melampaui batas maksudnya menggunakan harta tadi itu, harta anak yatim tadi, dia infakkan tidak pada tempatnya, jangan. Upayakan pada tempatnya. Serahkan pada yang wajib untuk diserahkan, yang memiliki hak. Kita lihat di sini. Dalam keadaan israfan. Israfan itu berhambur-hambur atau istilahnya boros. Paham ya? Butuhnya cuma 5.000, dia kasih 50.000 misalkan. Akhirnya digunakan tidak pada tempatnya misalkan. Jangan. Upayakan pada tempatnya sesuai dengan kadarnya. Kemudian juga jangan pula apa? Wa mubadaratan li akliha, dan segera untuk dihabiskan harta tadi qabla an yakburu, sebelum mereka dewasa dan besar. Fayakhudhuha minkum. Akhirnya mereka mengambil apa? Kalau sudah besar mengambil harta dari kalian. Tapi kalau uang tadi enggak diirit-irit, posisinya dalam keadaan butuh berapa aja dia kasih, memberikan itu lebih padahal tidak digunakan pada perkara yang baik, akan habis nanti kalau sudah dewasa. Sudah besar dia minta uang sudah habis. Nah, oleh karena itu harus pandai-pandai mengatur apa tadi, siasat politik. Politik di dalam menjaga harta itu penting juga. Jadi politik itu kita mainkan pada perkara-perkara yang memang dibutuhkan di dalamnya. Berpolitik dengan waktu, berpolitik dengan apa? Nah, barakallahu fikum, amalan ritual atau yang lainnya. Seperti mandi, butuh politik. Jangan dikit-dikit langsung wah udah adzan nih langsung mandi misalkan, terlambat salatnya. Allah musta'an. Atau misalkan nah barakallahu fikum, posisi apa? Baru sudah adzan dia malah santai-santai di belakang. Berarti enggak pandai mengatur politik dia. Kalau dia berpolitik cerdik atau cerdas, wah ini waktunya salat. Waktunya murojaah. Waktunya belajar seperti itu, namanya politik yang syar'i seperti itu. Yang dikenal dengan siasat. Paham ya? Dikenal dengan siasat. Kalau antum atau kita tidak pandai mengatur siasat, pasti banyak perkara-perkara yang terlewatkan semuanya, terluputkan. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum, namallahu musta'an. Misalkan antum tidur dari pagi, enggak diatur jadwalnya, antum kira-kira kuat enggak bangun sampai sebelum zuhur? Kuat kan? Nah, di situ posisinya banyak terlewatkan. Seharusnya murojaah enggak murojaah. Ini posisi yang sehat ya. Seharusnya dia barakallahu fikum belajar enggak belajar. Ya enggak? Seharusnya makan enggak makan juga, tidur aja dia. Kemudian seharusnya di situ misalkan posisi dia kerja enggak kerja. Banyak perkara terluputkan karena enggak pandai mengatur siasat tadi. Coba kalau dia mensiasati, wah mau tidur jam sekian sampai jam sekian. Nah, diatur gitu ya. Setelah itu bangun, langsung mengerjakan aktivitas. Insyaallah باذنillah tidak terluputkan. Jadi pandai-pandai mengatur apa? Waktu, barakallahu fikum, na'amullah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau di sini, "Wa man kana sahibu malin minkum falyastan. Wa man kana sahibu malin minkum falyasta'fif bi ghinah." Dan barang siapa barakallahu fikum yang menjaga harta tersebut adalah pemilik harta, maksudnya itu orang yang punya harta di antara kalian, falyasta'fif ghina, maka hendaknya dia mencukupkan diri dengan kekayaan dia sendiri. Jangan menggunakan harta anak yatim tadi. Gunakanlah hartanya sendiri gitu loh ya. Menggunakan hartanya sendiri. Jangan menggunakan harta anak yatim tadi itu. Kalau dia termasuk orang yang mampu. Wala ya'khudh min malil yatim syai'a, dan hendaknya dia tidak mengambil dari hartanya anak yatim sedikit pun, jangan. Wa man kana faqiran, namun apabila orang tersebut fakir, yang memegang harta anak yatim dari orang fakir, falyakhudh biqadri hajatihi 'inda darurah, maka boleh dia mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya ketika darurat.
Uangnya enggak ada sama sekali. Posisi yang ada hanya harta anak yatim. Boleh dia mengambil sesuai dengan kadarnya. Boleh ya? Mengambil sesuai dengan apa? Kadarnya. Jangan berlebihan. Itu pun ketika darurat. Darurat, ingat-ingat. Karena terkadang kalau yang namanya harta itu fitnah, barakallahu fikum. Terkadang ada harta di hadapan antum, posisi antum sabar, menahan makan, menahan minum. Tapi kalau harta kadang enggak tahan itu loh. Posisinya di situ. Hati-hati, barakallahu fikum. Apalagi kalau yang dipegang itu udah MM-an itu biasanya ngeri lagi. Kalau kita paling besar cuman berapa paling? 100.000 ya paling besar ya. Terkadang pun lebih pun sedikit. Tapi kalau udah MM-an, hartanya miliaran, itu terkadang apa? Megang yang sedikit itu kurang. Paham ya? Kurang, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan baik-baik ini. Harta anak yatim adalah harta amanah yang perlu kita jaga. Fa idza alimtum annahum qadiruna ala hifdzi amwalihim ba'da bulughihim al-hulum wa sallamtumuha ilaihim, maka apabila kalian sudah mengetahui, fa idza alimtum, sudah mengetahui annahum qadirun, mereka sudah mampu menjaga harta mereka setelah dewasa, hulum maksud mimpi basah itu tanda dewasa, dan kalian sudah serahkan harta tersebut kepada mereka, fa ashhidu alaihim, maka persaksikanlah di hadapan mereka, ini hartamu aku berikan. Jumlahnya, nilainya 2,99 juta misalkan. Berapa intinya segitu. Banyak sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian serahkan, persaksikan. Dhamanan liwusuli haqqihim kamilan ilaihim, dalam rangka bertanggung jawab, bentuk tanggung jawab sampainya apa hak mereka secara sempurna kepada mereka. Ini, hartamu tinggal 50 juta. Nih, dah. Di tempat kami enggak ada lagi. Dah, selesai urusan. Nanti perkara diserahkan kepada mereka, kemudian barakallahu fikum, ternyata kita secara memandangnya dia sudah pandai menjaga hartanya, kok digunakan pada perkara yang haram, dosanya dia. Paham ya? Karena kita sudah berlepas diri. Paham ya? Sudah berlepas diri, diserahkan semua hartanya tadi. Na'am, barakallahu fikum. Wa li alla yunkiru dzalik, agar mereka enggak mengingkari. Mana duitku dulu? Mana uangku dulu? Kan sudah dikasihkan. Dipersaksikan, itu loh enaknya itu. Dipersaksikan, ada saksinya gitu loh. Kamu saksinya ya? Ya. Kamu juga? Ya, dah. Dikasihkan. Suatu ketika dia ingkari, si fulan ada saksinya. Paham ya? Nah, dipersaksikan di hadapan orang yang menyaksikan tadi, biar nanti ketika dia ingkari, wah uangku masih di situ kok. Kamu belum ngasih ana misalkan. Nah, dia ada saksinya. Wallahi demi Allah aku melihat sendiri, uang sudah dikasihkan. Enak di situ. Jadi kalau posisinya cuma berdua saja, mungkin dia masih bisa ngingkari. Tapi kalau sudah ada saksinya, berat dia ngingkari. Karena apa? Persaksian tadi dibutuhkan. Nah, kita lihat sini. Wa yakfikum annallaha syahidun 'alaikum, dan cukuplah bagi kalian Allah taala yang menyaksikan, barakallahu fikum, di hadapan kalian. Walaupun enggak ada orang lain pandai menipu, pandai memutarbalikkan fakta, tapi Allah taala enggak bisa ditipu. Nah, wa muhasibun lakum 'ala ma fa'altum, dan Allah taala akan memperhitungkan terhadap apa yang kalian kerjakan di hadapan kalian. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil satu lagi. Qala Allah taala berfirman, ayat yang ke-7 mengenai detik-detik awal daripada pembagian harta warisan. Paham ya? Karena ini ayat ini berkaitan masalah harta warisan banyak sekali nanti. Tapi kami menyebutkan global saja, enggak akan kami rinci karena posisinya yang dipelajari bukan kitab fikih ya. Cuman global saja yang ada di sini. Secara global saja. Nah, kita lihat ayatnya. Qala Allah taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw katsur, nasiban mafruḍa." Bagi para lelaki memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya. Kerabat dekatnya yang dia termasuk ahli waris tapi ya. Nah, dan bagi para wanita juga mendapatkan bagian dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya yang termasuk ahli warisnya. Paham itu ya? Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit ataupun banyaknya harta warisan itu mereka dapat kalau termasuk ahli waris. Ingat-ingat ya. Jadi harta warisan barakallahu fikum nasiban mafruḍa, dengan apa? Dengan kadar dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an Karim atau dalam As-Sunnah. Si fulan sekian, si fulan sekian. Laki-laki hukum globalnya dapat 2 bagian, 2 kali lipatnya daripada perempuan. Itu seperti itu secara syariat. Cuman jangan terburu-buru apa? Barakallahu fikum membagi harta warisan, dicek dulu ketika dia meninggal dunia itu punya hutang enggak dia?
Kalau nggak dicek dulu berbahaya karena harta peninggalan tadi itu penting sekali. Jangan sampai ahli warisnya terburu-buru bagi. Dicek dulu, ternyata di rumahnya dia nulis sebuah wasiat atau ada catatan hutang. Dicek, dibuka. Yang ditinggalkan hartanya berapa? 1 M. Banyak enggak? Banyak. Dibuka lembaran pertama. Hutang di toko sebelah 50 juta. Di toko sana 60 juta. Toko sebelah sana 500 juta. Toko sebelah sana 200 juta. Tinggal sisanya kurang lebihnya apa? 100 juta. Nah, yang mau enggak mau ini yang dibagi. Yang sisanya dan bayar hutang. Paham ya? Karena hutang ini penting, jangan sampai malah dibagi dulu harta warisannya, hutangnya enggak dibayar, ini berbahaya. Jadi pertama kali sebelum tarikah ini harta peninggalan ini dibagikan sesama ahli waris tadi itu barakallahu fikum, cek dulu hutang punya enggak. Kalau sudah clear hutangnya, ada lagi enggak? Wasiat. Dia punya wasiat enggak? Mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Karena yang berhak mendapatkan wasiat harta itu bukan ahli waris tapi orang lain. Karena ahli waris sudah dapat warisan nanti. Oh ternyata iya si fulan ini berwasiat bahwasanya si fulan itu dapat sekian hartanya. Nah ingat-ingat, kalau wasiat harta atau yang sifatnya barang atau benda enggak boleh melebihi 1/3. Dicek lagi, oh ternyata si fulan katanya mbah ini dulu sebelum meninggal ya, nulis di situ wasiatnya apa? Agar rumahnya yang sebelah sana diberikan sama si fulan. Ternyata rumahnya itu dinilai melebihi 1/3 hartanya yang diberikan kepada si fulan tadi itu. Nah, mau enggak mau si fulan cuma dapat 1/3 paling banyaknya, enggak boleh lebih dari itu. As-sulus was-sulus katsir Rasulullah. 1/3 sudah banyak, enggak boleh lebih dari itu kalau wasiat harta kepada orang lain. Kalau ahli waris bagaimana? Ahli waris enggak dapat wasiat harta, dapatnya warisan. Tapi kalau wasiat takwa umum, ahli waris atau selain ahli waris umum enggak ketakwaan? Umum. Oleh karena itu Rasulullah berwasiat apa? Usikum bi taqwallahi azza wajalla. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umum atau tidak? Umum. Tapi kalau harta enggak boleh kepada ahli waris. Karena ahli waris sudah dapat apa? Harta warisan tadi yang mau dibagi tadi. Pertama hutang, selesai clear, kedua wasiat. Clear, ketiga jangan terburu-buru. Nah, dibagi. Masih ada ritual penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah atau dinazah? Penyelenggaraan jenazah atau jinazah? Jenazah, benar. Kalau jenazah mayitnya, kalau jinazah kerandanya. Paham ya? Jadi kalau ada penyelenggaraan jinazah berarti ya diselenggarakan, yang dimakamkan apa kerandanya itu. Paham ya? Itu secara bahasa Arab seperti itu. Perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Na'am barakallahu fikum. Mau membayar ambulannya, bayar tukang gali kuburannya itu dari uang tadi itu, peninggalan tadi itu. Ternyata kok sisa tinggal 50 juta rupiah misalkan. Sisanya itu ya mau enggak mau itu yang dibagikan. Perkara 1 M pertama tadi udah enggak dipikir lagi sudah karena sudah ditunaikan semuanya. Paham? Kecuali sejak awal dia meninggal dunia bebas dari hutang, enggak ada wasiat, paham ya? Nah, penyelenggaraan jenazahnya sudah ditanggung orang misalkan. Berarti clear 1 M tadi dibagikan ahli warisnya. Paham maksudnya ya? Itu penting sekali dalam masalah ilmu warisan. Jangan ngomong itu tanah sebelah punya siapa ya? Itu warisan orang tua anak. Anak dapat warisan di situ. Lah orang tua itu masih hidup? Masih. Nah, ini keliru. Harta warisan itu dibagikan setelah meninggal. Kalau orang tua masih hidup walaupun 5 hektar pun diberikan bukan warisan namanya. Tapi apa? Pemberian, hibah. Ini bedakan ya? Karena sebagian orang kadang ngelahan mengucapkannya keliru gitu loh. Itu rumah siapa? Itu rumah warisan orang tua. Lah orang tua itu sudah meninggal loh. Orang tua masih hidup di rumah. Nah, warisan orang tua. Jadi seakan-akan tuh orang-orang sudah meninggal dapat warisan itu loh. Padahal pemberian, hibah namanya. Itu bebas. Mau laki-laki perempuan sama kan enggak masalah, penting ridho. Kalau hibah ya pemberian. Tapi kalau warisan harus sesuai dengan syariat. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Untuk laki-laki 2 kali lipatnya bagian perempuan. Itu globalnya seperti itu. Paham ya? Kalau perempuan dapat 2, laki-laki dapat 4. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena 2 kali lipatnya. Mahfuz salah ya? Na'am. Kita lihat sedikit sini. Qala al-mufassirun asbahumullah lidzukuri sigharan aw kibaran, untuk laki-laki kecil maupun besar, nasibun syara'ahu Allah fi ma tarakahu al-walidan wal aqrabun minal mal. Mereka mendapatkan bagian dari apa yang Allah syariatkan berupa harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau kerabat dekatnya, qalilan kana aw katsiran, sedikit maupun banyak. Fi ansibatin muhaddadatin wadhihatin
faradahallahu azza wa jalla li haula wal nisa kadzalik. Yaitu pada bagian-bagian yang sudah ditentukan, ditetapkan secara jelas dan gamblang yang Allah Taala wajibkan, Allah Taala tetapkan, nah bagi mereka walin nisa kadzalik, dan untuk perempuan juga sama. Maksudnya bagaimana? Sama-sama sudah diatur semuanya, untuk perempuan sekian, untuk laki-laki sekian, untuk suami istri sekian, ada yang seperempat, ada yang sepertiga, ada yang seperdelapan, dan setengah, itu semuanya dibagi dalam, nah barakallahu fikum, jelaskan dalam Al-Qur'an secara global, rincian dalam apa? Dalam as-sunnah. Nah barakallahu fikum. Kalau ingin belajar itu yang paling mudahnya dan bisa dikatakan untuk para badiin pemula itu Tashilul Faraid. Karya al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Tashilul Faraid. Jadi ilmu faraid yang paling mudah. Ilmu tarikah, ilmu faraid sama ya. Ilmu faraid, ilmu warisan, ilmu tarikah itu sama. Tarikah itu harta peninggalan, warisan ya karena ditinggalkan tadi itu. Jadi jangan sampai antum bagi sesuatu posisi orang tua masih hidup, kemudian dikatakan ini harta warisan. Itu harta pemberian hibah. Misalkan ada 3 orang, yang satu laki-laki, yang 2 perempuan. Dibagi rata pun enggak masalah kalau mereka ridho. Tapi ketika posisi kedua orang masih hidup, kedua orang tua masih hidup, namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kok dapat warisan nanti, itu jelas bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan tadi itu. Paham ya? Nah, karena apa? Karena kembali ke hukum asal, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 kali lipatnya bagian untuk 1 orang perempuan. Paham ya? 2 kali lipatnya. 2 dia dapat 4. Perempuan dapat 4, dia dapat berapa? Perempuan dapat 4, 1 orang. Kemudian dia laki-laki dapat berapa? 8. Caranya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam. Berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, walhamdulillahirabbil alamin.